Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kedua narasumber yang kali ini bisa hadir di Alifba, kepada Direktur Politeknik Dr. Tuswadi. Luar biasa, terima kasih telah hadir di studio kami. Terima kasih juga Gus, sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa menginspirasi nantinya di Alifba TV. Wow, keren. Dan buat Insinyur Junedi dari BPBD ya. Ya, siap. Sekaligus dua narasumber ingin membicarakan tentang penanggulangan bencana yang ada di Indonesia, khususnya adalah di Banjarnegara. Iya, di Politeknik Banjarnegara ya. Iya. Iya, alhamdulillah ada berapa jurusan sekarang prodinya? Prodinya tetap 3 Gus, kebidanan, kesehatan lingkungan, dan agroindustri. Alhamdulillah. Sesuai dengan misi dan visi Kabupaten Banjarnegara yang ingin lepas dari kematian ibu hamil dan anak, kemudian malaria kita basmi, dan pertanian yang modern kita bangun. Gitu ya? Iya. Wah, luar biasa sekali. Bangunannya luas berapa hektar itu di sana? Total 10 hektar 10 yang hektar, ya? baru dikembangkan 5 hektar, nanti 5 hektarnya lagi akan kita kembangkan untuk prodi-prodi yang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan milenial. Wow, keren. Sebenarnya kalau tambah milenial lagi nih ya, versi Alifba loh Iya, ya. iya, iya. Sudah ada kampus. Betul. Di sana semuanya serba terbarukan. Betul. Ditambah lagi kampus apa namanya sekalian boarding di situ. Oh iya, Ya, iya. Ala jadi pesantren gitu ala ya. pesantren ditambah di situ ada Iya, iya. gedung yang misalnya ada gedung lahan gitu ya. Di situ ada pesantren, taruh kiainya. Betul. Jadi akhlaknya bagus. Akademiknya top. Wih, keren. Keren. Ini generasi agen Of change. Iya. ke depan ya nggak? Insya Allah. Itu milenial banget. Kita pikirkan nanti Gus. Iya, dan nanti mohon kalau bantuannya. butuh ustadz kiai yang hafal Quran, yang ahli kitab, nanti ngomong aja sama saya. Siap. Kami siapkan untuk di sana. Siap. Yang tentunya yang sesuai. Iya, betul. Yang sesuai dengan akademi ya. Betul Iya, sekali. ya gitu. Iya. Ya, dan Mas Junedi kita sapa. Mas Junedi dari BPBD Banjarnegara. Siap. Iya. Gimana Banjarnegara? Aman semuanya? Alhamdulillah sekarang aman. Yang kemarin-kemarin nggak aman alamnya ya. Ya, karena alamnya bergunung-gunung ya. Iya, morfologinya memang perbukitan daerah kita. Ya, kita sebenarnya kaya sumber daya alam ya, juga bencananya juga seimbang, Gus. Gitu ya. Iya. SDA-nya bagus. Bagus. Bencananya was-was. Was-was. Itu adalah keadilan Allah. Iya. Dan Banjarnegara identik loh Gus dengan Hiroshima. Sama-sama daerah pegunungan. Iya. Betul. Saya sapa dulu sama Pak Dr. Tus nih. Iya. Lama dulu di Jepang. Total 8,5 tahun. 8,5 tahun? Iya, betul. Untuk ambil diploma, S2, S3, dan postdoc. Ya, sampai-sampai saya lihat wajahnya udah kayak orang Jepang. Kelamaan di Jepang ya. Jepang, iya. Istri orang Jepang? Istri asli Indonesia, tapi juga terdidik S2, S3 di Jepang juga. Oh gitu ya. Iya. Kalau menurut Dr. Tus nih, Iya. bagaimana penanganan bencana yang ada di Indonesia ini yang paling efektif gitu? Tolong mungkin bisa dijelaskan kepada nanti pemirsa Alifba ya, tentunya akan bermanfaat, terutama khusus di Banjarnegara secara umum adalah di Indonesia. Betul. Terkait masalah gempa dan sebagainya. Betul. Jadi mungkin izin ya, Insinyur Junedi, penanganan bencana di Indonesia sebetulnya sudah cukup bagus, sudah cukup berkembang begitu ya, karena dari awalnya yang dulu kita sifatnya itu reaktif ya, sekarang menjadi preventif begitu ya, sehingga muncul istilah kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko ya bencana. Dan ini tentunya pemerintah memang sangat mengacu ya kepada konvensi PBB mengenai pengurangan risiko bencana, sehingga dari mohon maaf tahun ke tahun Indonesia itu semakin mantep lah ya untuk penanggulangan ini. Namun demikian kalau saya ukur ketika saya berada di Jepang bahwa di Jepang itu memang ada istilah dua. Yang pertama memang dalam menangani bencana ada istilah inovasi sekaligus edukasi gitu.
Karena gimana pun juga ketika kita menciptakan alat-alat canggih, Insinyur Junaidi, namun demikian masyarakatnya tidak teredukasi, maka nanti piranti-piranti modern yang mungkin mahal terpasang ya di daerah riskan bencana juga hilang, diambil orang gitu ya. Jadi kata kunci untuk bisa membedakan antara Indonesia dengan Jepang dalam penanganan bencana adalah inovasi jalan terus dan sifatnya preventif, kemudian edukasi buat masyarakat juga jalan seiring sejalan, begitulah kira-kira. Iya. Jadi pemerintah Indonesia saat ini sudah sangat ada perkembangan yang bagus ya? Sangat dari reaktif menjadi antisipatif. Terus untuk Banjarnegara sendiri gimana? Untuk Banjarnegara sendiri sayangnya pemerintah sayangnya dari Pemda itu kan sekarang sudah bagus punya BPBD ya Mas ya. Namun demikian untuk terkait riset antisipasi bencana sepertinya masih langka gitu ya Insinyur Junaidi ya. Karena mungkin juga gak ada SDM peneliti yang mungkin awas gitu ya untuk kebutuhan masyarakat di daerah-daerah sekitar yang riskan bencana. Kan idealnya begini, misalnya di Kali Bening itu kan mohon maaf identik dengan gempa gitu ya. Maka Pemda harus menerjunkan peneliti dari BPBD untuk melakukan survei terkait gimana masyarakat kalau sebelum ada gempa itu harus seperti apa, kemudian ketika terjadi gempa seperti apa, setelah gempa harus ngapain gitu. Ini memerlukan sebuah filosofi tindakan yang berbasis riset begitu. Karena menurut saya selama ini kita kan memang melangkahnya kalau ada bencana gitu ya. Misalnya kemarin ada mohon maaf longsoran batu mengenai truk begitu nggih, di mana itu Pelipiran gitu ya. Itu BPBD langsung bergerak gitu. Idealnya sebelum itu terjadi BPBD harus sudah memonitor daerah-daerah yang riskan bencana, kemudian gimana penanganannya. Nanti mungkin Insinyur Junaidi akan menjelaskan lebih lanjut terkait itu. Ya gimana nih? Ini seperti itu gimana nih BPBD Banjarnegara? Baik, gini. Mungkin karena kurang sigap, kurang pelatihan atau kurang apa nih? Iya, coba. Perlu ada yang diluruskan. Mohon maaf, dokter ya. Apa ini? Karena perlu diluruskan. Sebenarnya yang disampaikan itu BPBD itu kurang dan sebagainya itu sebenarnya dari pandangan kacamata mana dulu ya? Saya kebetulan ahli geologi. Betul. Saya bergerak di BPBD lebih saya push itu di mitigasinya. Betul. Nah, bencana di Banjarnegara itu saya harus cerita dulu nih ya. Mungkin ada kesamaan dengan di Jepang ya. Betul. Banjarnegara itu terbagi dua kelompok pegunungan, Serayu Utara dan Serayu Selatan. Yang dua-duanya itu mempunyai bencana yang hampir sama. Nah, kita bencana yang ada di Banjarnegara itu ada erupsi gunung api, kelompok pegunungan Dieng. Kemudian di situ juga mempunyai potensi gempa tektonik yang bisa memicu gerakan tanah. Jadi harus kita sampaikan, jelaskan di sini bahwa kami BPBD itu sudah mempunyai plot peta-peta daerah rawan bencana. Ya, kayak kemarin Pelipiran itu sudah masuk ya. Itu adalah rockfall, batuan, gelinciran batuan ya, rockfall. Nah, pegunungan Serayu Selatan itu kaya dengan gerakan tanah dan longsoran. Nah, itu mitigasi yang ada di BPBD kami sudah melakukan dengan sosialisasi, pembentukan destana ya. Jadi edukasi itu sudah kami sasaran yang pertama. Bahkan sosialisasi yang kemarin ini sudah mulai Januari kemarin 40 sekolahan SLT SLTP kami datangi dan sudah terjadwal membuat sosialisasi mitigasi bencana. Ya, terus kalau gini, dokter, ini kan sudah melakukan antisipasi dan rencana yang seperti itu. Tadi yang mungkin perlu dilakukan adalah kalau itu kan ada tanda-tanda ya, emergency ya. EWS, Early Warning System. Sudah. Kita ada semua di sana. Gini Gus. Kita Banjarnegara kebetulan sudah anak-anak dari BPBD sudah menciptakan EWS yang sudah dipesan di Jawa Barat ya, bahkan sekarang ini lagi dipesan oleh Bapeda Provinsi Jateng. Jadi itu sudah kita adakan dan dari bekerjasama dengan UGM juga kita pasang di beberapa titik. Itu sudah pernah. Bikin sendiri juga ada. Online. Iya.
Online juga iya. Oh, enggak maksudnya gini, pengawasannya dari kantor gitu. Oh, kalau kita kan mempunyai Pusdalop, ya, Pusat Komando Operasi Lapangan itu di BBD itu ada Pusdalop. Nah, kita punya repeater pemantauannya pakai jaringan 2 meteran, Gus. Ya, gimana Dr. Tusni terkait masalah bencana yang ada di Indonesia ini, ada kesamaan mungkin atau mungkin di Jepang atau mungkin di Jepang sebuah kurikulum di sekolah mungkin kan bisa, karena negara rawan bencana menjadikan rawan bencana ini menjadi kurikulum di dalam sekolahan, mungkin dari SLTA, mungkin jenjang kuliah dan lain sebagainya. Gimana? Iya, sebetulnya hampir sama dengan Indonesia. Pemerintah Jepang sudah menitik beratkan pentingnya edukasi buat masyarakat. Jadi pengalaman saya, karena anak-anak saya terdidik dari PAUD sampai SMP di Jepang memang pendidikan kesiapsiagaan bencana itu sudah terintegrasi ke dalam kurikulum baik sekolah maupun universitas seperti itu. Dan karena mohon maaf anak-anak itu berjenjang dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, maka keterampilan dasarnya itu diurutkan dari yang paling sederhana sampai ke yang paling rumit, itu sudah diurutkan mulai dari PAUD, TK, SD, SMA, kemudian perguruan tinggi seperti itu. Namun demikian bukan berarti kita menciptakan ada mata pelajaran kebencanaan, bukan. Ini terintegrasi ke dalam materi-materi ajar yang ada di sekolah masing-masing seperti itu. Semacam simulasi, betul seperti itu. Sehingga anak memang dikondisikan seperti ketika terjadi bencana beneran gitu. Seperti itu. Jadi pelatihan-pelatihan yang sifatnya evakuasi itu minimal sekali setahun. Dan itu memang dilaksanakan secara bersamaan gitu seluruh antero Jepang gitu, sehingga ini bisa menjadi sebuah nasihat bahwa kegiatan ini memang penting untuk penyelamatan nyawa manusia seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk terkait dengan kurikulum, keefektifan kurikulum ini juga penting untuk diukur gitu loh, Gus. Jadi para profesor atau peneliti di universitas Universitas Jepang itu selalu mengiringi langkah-langkah sekolah untuk mengukur keefektivitasan evakuasi ini terkait ketika terjadi bencana. Contoh, dulu kan ada gempa dan tsunami di Tohoku, provinsi Iwate itu kan, mohon maaf, salah satu provinsi yang sangat parah gitu Namun demikian, sekolah SD, SMP yang siswanya itu 3.000, itu 5 detik, antara 5 detik sampai 10 detik sebelum tsunami itu menghantam daerah pantai itu, mereka sudah lari, sudah menyelamatkan diri ke daerah yang lebih tinggi. Dan uniknya ini sudah dilatih jauh-jauh hari sebelum terjadi tsunami gitu, sehingga anak yang SMP menyelamatkan diri dulu, baru yang SD itu dibantu untuk bisa mencapai tempat yang lebih tinggi dengan bantuan para guru. Jadi menurut laporan yang saya baca secara kuantitas dari 1.000 penduduk di sebuah kabupaten di provinsi Iwate, itu yang tewas kan 1.000 2 siswa aja di dalamnya, lainnya selamat. Ya Allah. Begitu. Itu karena teredukasi terus-menerus. Betul. Tidak seperti kita kan malah jadi siswanya yang terbunuh semua gitu seperti itu. Terus saran nih untuk pemerintah Indonesia yang dekat-dekat pantai terutama gimana nih, Dok? Ya, ini tentunya membutuhkan hubungan yang sangat kuat antara Pemda atau Pemprov dengan dinas pendidikan terkait. Karena kalau terjadi bencana, yang paling berdosa menurut saya itu dinas pendidikan. Karena memang tugas dinas pendidikan adalah mengedukasi masyarakat supaya mereka menjadi manusia yang seutuhnya gitu. Manusia seutuhnya berarti manusia yang mampu menyelamatkan diri sendiri dan juga umat yang lain seperti itu. Dan tentunya dibantu oleh BPBD. Gitu. Kalau di Banjarnegara gimana BPBD? Udah kerjasama dengan Kementerian Pendidikan belum? Ya, gini Gus, kami tadi sudah kita buka bahwa kita ada sosialisasi 40 sekolah. Dalam rangka karena kita dijadikan laboratorium bencana di Banjarnegara ini, kita harapannya ke depan itu mitigasi bencana itu menjadi satu kurikulum muatan lokal. Nah, ini kemudian yang Destana yang setiap tahun kita kan ada pelatihan tiap desa
ada di Istana, Desa Tangguh Bencana, Gus. Yang 3 hari kita lakukan, yang 2 hari itu untuk teori, yang terakhir untuk simulasi ketika menghadapi bencana. Bencananya itu semua, dari bencana erupsi gunung api, angin puting beliung, kebakaran, gerakan tanah, longsoran, banjir dan sebagainya. Karena kita mempunyai semua, yang tidak punya cuma tsunami. Kita juga punya tsunami di Suryayuda ya. Iya. Tapi ini kita tadi yang disampaikan dari dokter maupun dari Guse, bahwa BPBD Banjarnegara sudah sigap. Tapi jangan salah masalah tsunami ini kita memiliki waduk Berisa, ya enggak? Kalau jebol gimana? Nah ini bencana paling parah loh ya. Kalau sampai ini jebol, ini masyarakat di bawah waduk Berisa ini berbahaya. Padahal mohon maaf, para petani-petani yang ada di dataran tinggi Dieng, ini nanamnya kan semaunya sendiri. Betul, kalau saya lihat. Betul. Iya nggak? Itu salah satu topik harus diangkat. Nah, ya, ini gimana caranya biar masyarakat Dieng itu tidak mengirim lumpur terus setiap hari? Politeknik sudah melangkah, Gus. Oh gitu ya. Dibantu BPD juga. Jadi kami telah mencanangkan penanaman pohon kacang macadamia yang sangat efektif untuk, mohon maaf, menahan aliran air, kemudian yang kedua, kemudian penguat tebing, kemudian menghasilkan produk kacang yang harganya bisa 300.000 per kilo, Gus. Dan ini membutuhkan waktu dan proses yang sangat lama, karena petani itu kan inginnya instan ya, kentang 3 bulan panen gitu ya. Sementara kacang macadamia 6 tahun baru baru berbuah seperti itu. Namun demikian kacang ini tidak akan merusak kentangnya gitu, menjadi penaung lah, bisa menjadi penaung kentang atau penaung sayur mayur seperti itu, karena pohonnya memang tidak rimbun. Namun demikian ini sangat membantu minimnya degradasi tanah yang ada di Dieng seperti ini itu. Sih menurut aku besok kita lanjut lagi nih podcast kita ini ditambah dengan Indonesia Power. Indonesia Power, betul. Kita undang ke sini, implementasinya, betul. Oke, kita undang ke sini, nanti kita duduk bareng. Kalau nggak siang ya malam lah, habis terawih, biar bisa ngopi. Kita kupas tuntas nih. Karena apa? Kemarin ini kan sempat menjadi polemik ya. Waktu dibuka, terpaksa dibuka loh, saya lihat. Betul. Kalau nggak dibuka kemarin, ribuan nyawa melayang. Jebol ribuan nyawa melayang. Iya. Dilematis. Ini dengan keberanian GM Indonesia Power, Pak Kunchoro ya, itu luar biasa itu. Itu hingga kemudian dihujat. Ya dihujat karena tidak tahu maksud dan tujuan dari GM. Betul. Sekarang udah tahu ya, mestinya harus terima kasih, harus objektif dong. Kalau enggak nyawa mereka melayang gitu kan ya. Memang satu pihak kita ikan-ikan mati. Tapi daripada nyawa manusia itu darurat kalau menurut agama Islam ya, kan memang keadaan darurat yang untuk seperti itu. Dan ini untuk di Banjarnegara nih Pak Jun. Di Banjarnegara untuk terkait masalah penanganan bencana alam ini, untuk anggaran gimana, mencukupi apa enggak kira-kira? Ya, anggaran sebetulnya karena kepingin maksimal itu kan harus ditangani dengan anggaran yang cukup gitu. Kalau kemarin ya kita sudah tidak bisa cerita karena refocusing ya, tidak bisa. COVID. Sangat-sangat kurang. Nah, ini harapannya ke depan. Penganggaran itu harapannya dari Baperlitbang itu benar-benar real melihat bahwa Banjarnegara itu daerah bencana yang harus ditangani, untuk mitigasi maupun penanganannya juga itu banyak sekali. Kalau hanya dibatasi itu ya seperti sarung, Gus, ditarik ke atas kakinya kelihatan. Ya itu harapannya ya lebih intens lagi, lebih memahami tentang kebencanaan. Jangan asal wah ini cukup segini aja lah biar jalan, nggak bisa seperti karena itu. Belum tentu. Iya. Bahasanya kalau belum tentu, kemarin ada iklim yang benar-benar ekstrim, kita kan wah aman ya. Tapi kenyataannya banyak sekali yang terjadi. Semua gimana itu antara anggaran bencana alam dengan keseimbangan keuangan pemerintah ini, pentingkah untuk itu? Sangat penting ya, Pak Junaidi ya, sangat penting Mas. Dan
karena saya terdidik di Jepang ya, Jepang itu untuk hal-hal yang mohon maaf sifatnya untuk penyelamatan manusia itu tidak hitung-hitung Gus. Oh gitu ya? Iya, jadi uang itu pertama, ya? Iya malah prioritas pertama gitu Nji. Iya. Di sini hitung-hitung banget ya. Kalau nggak ada. Oh, mungkin saya bisa titip ke pemerintah, ke Pemda ya, Gus. Jadi ini kan tadi Pak Juna itu sudah request lah supaya BPBD itu kinerjanya itu maksimal, bisa menyelamatkan masyarakat lebih luas lagi. Mungkin untuk pembangunan infrastruktur juga mengarah ke pembangunan yang untuk antisipasi bencana gitu loh. Kalau di daerah-daerah yang riskan bencana ya di situ nanti kan akan dipetakan oleh BPD. Nanti dari Pemda turun akan membangun apa kayak misalnya kita punya bendungan gitu, supaya besok ketika bendungannya itu kalau mohon maaf suatu hari nanti akan ambiar gitu, kita harus seperti apa, perlu dibangun apa ya, itu sudah dipikirkan oleh Pemda gitu, sehingga sehingga bisa terantisipasi sejak awal gitu, karena selama ini kita memang bangun-bangun ketika sudah terjadi gitu ya, Pak Insinyur Sunedi ya. Tapi itu juga karena daerah kita kan morfologinya perbukitan, terus dilewati nggak dilewati tetap di situ banyak bencana. Ya mau nggak mau untuk menghubungkan infrastruktur dibuat kan. Tapi kalau seperti Jepang kan harusnya jembatan layang kan, tapi uangnya nggak cukup. Nggak cukup ya. Iya. Insya Allah moga-moga nanti terpilih bupati yang duitnya banyak. Amin. Saran nih menurut dokter nih buat pemerintah, buat masyarakat yang tepat guna nih, gimana caranya sebelum bencana ini terjadi, seharusnya pemerintah dan masyarakat harus bagaimana? Terutama pemerintah dulu nih, karena tadi dikatakan bahwa di Jepang itu nyawa adalah prioritas. Betul. Satu nyawa melayang di gempa bisa gubernurnya langsung mengundurkan diri. Oh iya? Satu nyawa loh Mas. Wah keren. Iya. Itu perlu. Jadi yang pertama saya punya request ke pemerintah. Yang pertama memang kalau kita berani menjadi seorang pemimpin sekaligus pemimpin daerah ya, prioritas nyawa itu nomor satu dalam hal apapun. Ya, Pemda Banjar PR-nya banyak, dari stunting, dari mohon maaf gizi yang mohon maaf kurang gitu itu masih banyak. Jadi pemerintah atau Pemda di sini memang harus punya komit untuk menggandeng Mas. Menggandeng orang-orang pinter gitu loh. Orang-orang pinter kan identik dengan ilmuwan, dengan peneliti, BPBD ini ahli geologinya gitu. Gunakan pikiran mereka untuk membangun ya sebuah wilayah yang mohon maaf memang riskan bencana tapi aman gitu loh. Riskan bencana tapi aman. Itu yang pertama. Tentunya butuh inovasi. Inovasi butuh dana gitu kan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena mohon maaf Pemda itu punya stakeholder yang sangat luas ya, kantor OPD gitu ya. Di sini dinas pendidikan itu sangat vital Mas untuk masalah penyelamatan bencana. Tadi Mas Juna itu sudah matur bahwa BPBD dulu pernah terlibat dalam pembuatan buku buatan lokal ya kebencanaan untuk SMP. Dan saya juga terlibat. Tetapi sampai hari ini buku itu juga belum diimplementasikan dalam dunia yang real, ke dunia sekolah gitu. Ini kan perlu sesuatu yang sangat kontinuitasnya dijaga gitu ya. Jadi pesan saya yang pertama memang Pemda di sini harus mampu untuk membuktikan bahwa mereka betul-betul berani menggerakkan orang-orang pintar untuk menyelamatkan wilayah Banjarnegara menjadi masyarakat yang aman, makmur, jaya gitu ya. Kemudian yang kedua untuk sisi edukasi, Dinas Pendidikan memang perlu sangat menjadi garda terdepan ke dalam hal-hal yang sifatnya kesiapsiagaan bencana. Jadi semacam ada MOU ya antara BPBD dengan pendidikan ya, dengan Diknas gitu ya. Iya betul. Ada kerjasama yang baik dalam rangka mengedukasi kepada anak-anak sekolah. Betul. Gitu ya, Misalnya nanti dari dosen politeknik akan mengadakan riset ya tentang kebencanaan. Kita akan menggandeng BPBD gitu, sehingga nanti apa yang kita pikirkan itu sejalan dengan apa yang BPBD pikirkan juga gitu, karena percuma kami melangkah seperti ini ternyata BPBD ini nggak seperti ini gitu harus ada titik temu dulu gitu karena untuk menyelamatkan suatu komunitas memang yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan integrasi. Terus untuk masyarakat gimana ini? Untuk masyarakat, pesan untuk masyarakat ya. Di Jepang itu ada istilah satu, selamatkan dirimu sendiri. Setelah selamatkan dirimu sendiri, selamatkan orang lain. Setelah itu sebarkan ilmu penyelamatan ini ke yang lebih luas lagi.
Jadi saya meminta kepada saya sendiri, kepada masyarakat, yang pertama tolong peka terhadap lingkungan sekitar. Ketika ada keganjilan, segeralah melapor ke Polsek, ke BPBD, ke mana ya instansi terkait, sehingga nanti lekas ditangani. Kemudian yang kedua, ketika terjadi bencana, kita memang prioritas menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi setelah kita selamat, orang lain kita bantu. Ya, karena di Jepang itu ada istilah separah apapun bencana, ketika di situ ada 2 orang, kemudian di situ ada makanan tercecer-cecer, mereka tidak akan menyentuhnya, Mas, karena itu bukan milik kita gitu. Sehingga mohon maaf, kepekaan terhadap kejujuran, terhadap mohon maaf bahwa itu bukan milik kita, itu jangan sampailah terjadi perampokan, terjadi yang mengambil di toko-toko gitu, penjarahan gitu ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu tadi ketika nanti pemerintah sudah sangat bagus, inovasi dalam hal kebencanaan, edukasi ke masyarakat sudah bagus, nanti masyarakat sendiri akan membangun kultur kesiapsiagaan berbasis masyarakat. Tidak akan tergantung banget kepada BPBD maupun kepada pemerintah. Langsung mandiri ya. Mandiri, betul. Jadi masyarakat sadar tentang bencana ya. Terus pesan dari BPBD untuk masyarakat nih sebelum berakhir nih. Iya, gongnya ya. Jadi gini Gus, kami dari BPBD memang berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Banjarnegara, tapi melewati sosialisasi yang kemarin itu sebenarnya memang kita lagi membentuk kesadaran masyarakat. Bencana yang terjadi itu di Banjarnegara itu banyaknya itu kesadaran masyarakat itu yang masih kurang. Maka kita sasarannya adalah calon-calon intelektual, yaitu anak-anak sekolah yang bisa nanti kita berikan sosialisasi, dan mereka akan menyampaikan kepada orang tuanya, saudara, kakak, adik dan sebagainya. Betapa pentingnya, misalnya sebagai contoh, ada rekahan pada tebing. Umumnya orang-orang masyarakat kita kan biarkan aja. Tanda-tanda alam ya. Iya. Padahal itu harus segera ditutup dengan tanah supaya ketika air masuk tidak malah menjadi bergerak nanti longsor dan sebagainya. Hal-hal seperti itulah. Artinya kita kepada masyarakat untuk coba meningkatkan kesadaran yang luar biasa sekarang, karena lingkungan kita, hanya kita aja yang dapat menyelamatkan lingkungan dan diri kita. Serta itu pemerintah ya juga akan sama-sama mengiring. Oke, sebentar banget ya, 30 menit ya. Iya. Bencana sangat. Iya. Ini butuh waktu. Ya butuh waktu untuk kita serius ya bilang ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita pemanasan, warming up gitu ya. Sebenarnya masih banyak Gus yang ini kan tidak masih acak-acakan ya. Nanti ke depan coba kita tata. Banyak sekali yang pesan-pesan yang tapi ini penting loh, penting ya dari BPBD, dari akademisi berbicara tentang ini agar masyarakat lebih paham, harus kita kupas habis. Dan saya sampaikan terima kasih Dr. Tuswadi, Insinyur Junedi dari BPBD. Semoga mahasiswa-mahasiswinya pintar-pintar, manfaat dan barokah dan tambah banyak, meluas, tambah mahasiswa masih boarding di situ satu atap sambil ngaji, top dah di situ menjadi seorang ilmuwan yang memiliki akhlak yang mulia, bisa menjadi agent of change. Wah luar biasa. Amin. Dan nanti insya Allah ada pertemuan sepakat ya, kita undang dari Godipa ya. Oke. Indonesia Power kita undang. Terus nanti mungkin suatu ketika Bupati Wonosobo. Bisa. Bupati Wonosobo kita undang. Betul. Terus Ketua Gapoktan Dataran Tinggi Dieng, gabungan kelompok tani. Tadi, betul. Ya rame-rame kita ngobrol. Siap. Supaya ada kesatuan pikir. Iya, kesatuan pikir. Bagaimanakah Sungai Serayu ini yang sudah melegendaris tetap awet. Bendungan Sudirman yang sudah dibangun dengan sangat mahal oleh pemerintah terus bisa berjalan. Betul. Kan luar biasa. Kita bisa mengambil manfaatnya untuk kita semuanya. Siap. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sore ini telah selesai dengan Direktur Politeknik Dr. Tuswadi dan Insinyur Junedi dari BPBD. Jangan lupa ini walaupun COVID sudah landai, jangan lupa kita selalu prokes. Dan bagi yang belum pernah vaksinasi atau mungkin baru 2 kali, segera
suntik booster. Nanti sehat kayak aku nih, sehat walafiat, puasa tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.